Ibu nih lagi nyiapin air kelapa. Aku boleh minta dikit loh, Bu. Gak bisa. Ini tuh air kelapa buat suami kamu. Lagian ngapain sih kamu kesini? Ya aku cuma mau minta dikit aja, Bu. Gak bisa. Waalaikumsalam. Udah pulang. Nah, ini ada air kelapa yang disiapin buat kamu. Minum ya. Aku capek ya, Bu. Kamu kan lihat, aku pulang kerja, ya capek lah. Mas, aku kan nanyanya juga baik-baik doang. Kamu libat ya? Aku pulang kerja capek, ngapain nanya-nanya? Di situ akhirnya Mbak Salsa menduga air minum itu ada apa-apanya begitu. Suami saya itu tipikal orang yang sangat romantis gitu mas sama saya. Jadi setelah habis minum itu langsung tiba-tiba berubah gitu mas sama saya. Baik Pak Ustadz, ini ada keluarga dari suami ikut campur tangan untuk urusan keluarganya, bahkan menduga bahwa ada kekuatan sihir di situ sehingga mereka tidak harmonis di masa. Ya, baik Mas Haifat. Sebelum menjawab ini, ada satu hal penting yang menjadi pelajaran untuk kita semua dan para pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu menikah ini kedua tadi Mbak Salsa dipaksa. Ya. Jadi begini, ada namanya kalau dalam fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu adalah wali yang boleh memaksa anak kapan? Yaitu ketika ada nilai kemaslahatannya, maka kemudian orang tua memaksakan anak supaya menikah sama si fulan. Tapi yang tidak boleh itu adalah tujuannya. Apa itu? Tujuannya tadi kan Mbak Salsa dinikahkan dengan harapan apa? Orang tuanya bisa, dalam tanda petik, bisa mengambil manfaat secara material dari suami Mbak Salsa tadi, kemudian untuk kepentingan secara berlian ini yang tidak dibolehkan. Karena tujuan pernikahan itu bukan untuk itu, yaitu untuk mendapatkan kedamaian. Kedamaian apa? Dunia dan akhirat. Dunianya damai, maka nanti di akhiratnya juga damai karena sudah dibangun dari tadi itu. Itu yang pertama, inilah yang harus menjadi pelajaran penting. Yang kedua, Mbak Salsa setelah dalam pernikahan tadi ternyata mendapati ada perubahan perilaku dari suaminya. Perubahan itu adalah diawali Mbak Salsa menyaksikan misalkan tadi dengan minuman kelapa dan lain-lainnya. Wallahu alam, kita tidak bersuudzon, tetapi Mbak Salsa melihat ada perubahan dari yang romantis ternyata kemudian berlaku kasar dan seterusnya. Nah, ini bisa saja mungkin Mbak Salsa kemudian melakukan dugaan, wah ini jangan-jangan ada sihir, ada macam-macam. Tetapi ada satu hal. Di dalam hadis Nabi itu kan kita sudah dibimbing oleh Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Misalkan kalau di malam hari, itu kan Nabi SAW selalu menganjurkan pada kita sebelum tidur baca apa? Baca Qul-Huwallah 3 kali. Kemudian baca apa? Qul-Huwal falaq, Qul-Huwal binas. Lah Qul-Huwal falaq, Qul-Huwal binas ini diulang-ulang itu untuk apa? Untuk memberikan perlindungan dari godaan setan, godaan jin, dari jin asli maupun jin manusia, dari pelaku sihir dan seterusnya. Kenapa ada menyebut istilah malam hari? Karena malam hari itu gelap, gelap itu simbol al-zulmu, kezaliman masuk, maka kita diminta menjadi tak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para pemirsa, Allah Maha melindungi hambanya, maka kita ketuk Allah memberikan perlindungan. Lah, tadi ada sihir. Apa hukumnya orang melakukan praktek sihir? Tentu praktek sihir diharamkan oleh Allah dan tidak dibolehkan. Lah, orang yang melakukan perbuatan sihir, orang yang terjebak dalam praktek sihir, maka itu sama-sama di dalam hukum agama sebagai dosa besar. Ya. Lalu kemudian setelah itu berapa lama usia pernikahan? Jadi itu nggak lama kok. Setengah Saya tahun. sudah dipulangkan, jadi saya melanjutkan sekolah lagi dan saya sampai lulus SMA ya. Setelah saya lulus SMA, saya kembali lagi dijodohkan. Karena kan dengan yang kedua saya sudah cerai. Lalu saya dijodohkan lagi sama bapak saya, sama ayah saya. Saya dinikahkan lagi dengan lelaki yang lebih tua. Tapi dengan alasan sama, harta. Iya. Jadi lelaki yang lebih tua dia mengaku duda sama saya. Dia bekerja juga sebagai lurah saat itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak satu. Dapat anak satu dari dari... suami saya yang ketiga ini. Nah, mohon maaf saya potong. Pada saat itu kan Mbak Salsa udah tahu nih cara ayahnya seperti apa menjodohkan. Mbak Salsa nggak menolak sama sekali. Saya udah coba nolak kan. Tapi apa ya? Saya nggak mau jadi anak durhaka ya mas. Saya juga apa ya anak gimana ya? Ayah saya juga mengancam, bahkan sampai memukul saya. Sampai apa ya? Ya dia selalu bilang gitu, ini bentuk dari terima kasih ayah saya yang udah ngurusin saya dari kecil gitu mas. Ya saya juga nggak mau gitu yang seperti ini gitu, yang harus nikah, cerai lagi nikah.
jadi permainan. Ustaz, kalau kondisi seperti ini seorang anak berhak tidak sih Pak Ustaz untuk menolak apa keinginan dari orang tua Pak Ustaz? Iya. Begini, pernikahan itu ada beberapa hukumnya. Pertama, pernikahan itu hukumnya menjadi wajib. Kalau apa? Kalau dia takut melakukan perbuatan zina misalkan dengan pasangan, maka lebih baik menikah. Maka ini diwajibkan untuk disegerakan. Yang kedua, pernikahan itu juga bisa menjadi haram kapan? Kalau pernikahannya itu ada tujuan-tujuan yang negatif. Contohnya apa? Saya mau balas dendam karena keluarganya atau dia menyemangati pernikahan saya itu dendam, saya tidak ingin. Nah, itu yang diharamkan. Dan ada juga yang makruh karena ingin mengambil ada nilai-nilai misalkan laki-laki dan perempuan atau seterusnya. Dan ada yang biasa. Tetapi yang disunahkan itu apa? Orang yang dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Rasul. Nah, tadi kisah dari Mbak Salsa tadi, orang tuanya, saya kira para pemirsa yang dirahmati Allah, orang tua yang semacam ini bukan termasuk orang tua yang dibenci oleh agama oleh Allah SWT. Kenapa? Orang tua bukan semakin mengarahkan, mendidik dan seterusnya. Orang tua itu kan ada 3 kewajiban. 1, yaitu kalau anaknya lahir diberikan nama yang baik. 2, mengajari pembinaan keagamaan yang baik. 3, kalau udah usia dewasa maka dinikahkan dengan cara yang baik, dicarikan dengan orang yang baik dengan harapan apa? Anaknya bisa membina maliknya rumah tangga yang baik dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tetapi ini kan tidak. Ada motif orang tuanya. Motifnya apa? Lagi-lagi motif ekonomi. Ini tidak dibolehkan kalau seperti ini. Tapi kalau motifnya misalkan Mbak Salsa itu tadi yang saya sebut diharamkan tadi, tapi kan pada orang tua. Nah, apa kewajiban anak? Kalau anak mengetahui orang tua semacam itu, anak punya hak untuk menolak sesungguhnya. Apalagi kalau di dalam ketentuan undang-undang kompilasi hukum Islam dijelaskan orang tua tidak boleh memaksa dengan alasan-alasan tadi. Tapi kalau ada alasan nilai kebaikan, kemudian untuk kemaslahatan jangka panjang itu dibolehkan. Yang disebut dengan wali muslim tadi itu. Tapi dalam konteks tidak dibolehkan itu. Dan hanya, mohon maaf, hanya orang tua yang tidak tahu diri setelah kehidupan ini kepada siapa dia bertumbuh pasti akan mengharapkan pada orang tua, kepada anak yang ini. Dan hanya orang tua apa yang orang tua yang tidak mengerti keagamaan dan mengerti tanggung jawabnya lah yang akan menyengsarakan anak. Ini kan menyengsarakan anak diceburkan dalam tindakan padahal sesungguhnya pernikahan bukan untuk itu. Baik, yang ditakutkan oleh Mbak Salsa adalah dia takut durhaka nih, Iya. Pak Ustaz. Masuk kelas durhaka nggak sih kalau misalnya seandainya ada Kalau yang konteks durhaka itu berbeda. Durhaka itu misalkan begini. Nah, dia ini orang baik. Dia keluarganya baik-baik, anak ini juga sudah baik, misalkan dia ini pendidikannya baik, kamu menikahlah dengan dia. Pertimbangan Bapak ini pertimbangan yang secara agama dibetulkan. Tapi kalau kamu nikah, ini orang kaya, tujuannya nanti begini, kamu akan, nah itu yang berbeda konteks. Niatnya sudah niatnya tidak lurus. Ya. Tujuan pernikahan itu apa sih? Tujuan pernikahan itu adalah menjaga kesucian keturunan. Dengan cara apa pintunya? Dengan dinikahkan tadi itu. Supaya tidak jatuh dalam perbuatan yang diharamkan Allah, yaitu perzinahan tadi itu. Dan niatannya apa? Niatannya semata-mata mengharapkan ridha Allah supaya nanti kelak keturunan juga akan mendoakan. Keturunan apa? Keturunan yang sanggup mendoakan orang tuanya. Keturunan yang sanggup membahagiakan. Lah membahagiakan itu tidak semata-mata dalam konteks ekonomi. Kan pertanyaan kemudian berikutnya kan, apakah Mbak Salsa mendapatkan kedamaian dari itu? Kan nggak ada. Nah berarti kan sudah bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Mbak Salsa tadi dari yang ketiga berarti ya, ada kalau dia sudah punya anak satu dari katanya. Iya, dan ternyata suami saya yang ketiga ini juga sudah memiliki istri. Dan istri tuanya itu datang saya marah-marah. Saya kan nggak tahu ya Mas. Dia bilang juga sama saya ya. Setelah itu saya langsung berpikir gitu ya, saya langsung ingat akan ibu saya gitu, yang bagaimana sakitnya beliau yang dimadu oleh ayah saya gitu. Akhirnya saya coba untuk memutuskan untuk bercerai. Mana suami saya? Iya, mana suami saya? Masalah alamat kali. Alah, nggak usah pura-pura. Saya yakin suami saya ada di dalam. Enak aja main masuk-masuk rumah orang, nggak sopan banget sih. Saya mau cari suami saya. Ini ada apaan sih ribut-ribut? Ini ada yang nyariin suami, tahu suami siapa? Kamu ngapain kesini? Kamu yang ngapain di sini? Kamu kenal Mas sama wanita ini? Wanita ini siapa? Istri kamu juga? Dia suami saya. Kok nggak pernah cerita sih selama ini? Mulai sekarang, aku minta cerai. Karena aku tahu ya, gimana
gimana perasaannya ibu aku dulu waktu diselingkuhin sama bapak. Sana, nyambil nih suami lo.